Batasan diri, tanggung jawab bekerja, kompleksnya dunia orang dewasa tentang kehidupan, menjalankan dan mengambil keputusan, bahkan mengerti passion sedari kecil, sekaligus menambah skill baru, dan yang terpenting adalah terkontrol, dimanapun dan kapanpun sampai usia legal. Ini adalah hal yang aku harapkan terjadi dalam hidupku di masa remaja. Bahkan banyak orang tua yang memiliki anak gak pernah masalah mereka harus merogoh uang lebih banyak demi hal tadi tercapai. Ya jelas, karena dari situlah fondasi kita sebagai manusia yang bertanggung jawab dan punya batasan diri, dan terpenting bisa melakukan segala sesuatu sedari kecil. Dan pada akhirnya membentuk kedisiplinan dan konsistensi dalam membentuk kehidupan yang seharusnya. Sadar gak sih kalau dari tadi kita membicarakan satu hal kecil yang seharusnya ada dalam kurikulum Indonesia, yang akhirnya mengantar kita kepada chapter pertama, pubertas. Satu hal yang seharusnya ada tadi bukan hanya mencakup tanggung jawab, passion, kompleksnya dunia orang dewasa, batasan diri, hingga menyodorkan tentang insecurity dan body positivity, tetapi juga tentang keunikan manusia dan bagaimana tubuh manusia bekerja dalam rangka yang sama, dalam struktur yang sama, tetapi bisa menghasilkan hal yang berbeda, baik secara general maupun spesifik dari orang per orang. Manusia muda akan sadar bahwa itu semua adalah normal dan diajarkan secara konstan dan terus-menerus. Dimulai dari usia terendah seseorang mengalami perubahan hingga usia legal, bukan lagi membicarakan satu chapter spesifik dalam pelajaran berupa biologi, tetapi mengenai satu pelajaran utuh mengenai manusia dan isinya, bukan hanya rangkanya, tetapi mengenai bagaimana manusia tersebut menyiapkan diri memasuki bab terbaru dalam chapter perubahan baru di hidupnya, yaitu menjadi dewasa awal. But why though? Inilah yang akan kita bahas di chapter 2, remaja dan dunianya. Karena di usia pubertaslah manusia mulai memproduksi hormon estrogen dan progesteron bagi wanita dan hormon estrogen serta testosteron bagi pria, yang akhirnya memberikan perubahan kepada otak, di mana merubah cara bekerja dan berfungsinya sel otak, sehingga bisa semakin berfungsi atau lebih lemas setelah semakin bertumbuh atau berganti fungsi dengan menghubungi sel lain. Inilah yang membuat perubahan bagaimana remaja dan dewasa memiliki perbedaan cara pandang, perasaan, dan perilaku. Disinilah anak mulai mengetahui soal standar kecantikan, circle, tanda bahaya, maupun moral. Tapi ini semua belum matang bagi remaja. Berbeda dengan dewasa yang sudah ditempa pengalaman, remaja akan melakukan segala hal, termasuk hal di luar batas, sampai akhirnya mereka paham bahwa dunia ini bukan tentang perhatian kepada mereka saja. Inilah kenapa ada yang namanya kenakalan remaja seperti pergaulan bebas dan tawuran. Lalu ada juga nih anak remaja yang dandanannya lebih tua daripada milenial karena merasa mereka akan lebih mudah diterima dengan tren itu. Demi apa? Ya demi eksistensi dan perhatian yang terpusat kepada mereka. And they think it's fun untuk menjadi populer dan diperhatikan, termasuk mengikuti tren yang bukan peruntukannya. Kita sebagai orang dewasa tahu lemahnya remaja, akan berpikir, alah, nanti mereka juga ngerasain. Yep. Begitu juga dengan orang dewasa lainnya yang menggunakan mereka sebagai objek seks grooming. Oke, ini anak baik kalau dimandiin. Yang akhirnya kita bahas di chapter 3, role play. Sekarang bayangkan
kamu jadi anak magang baru, ketemu sama direktur, dan kamu disuruh jadi LC. Kalau enggak, kamu enggak akan digaji. Itulah yang dialami remaja Indonesia tanpa sex education saat menghadapi predator seks. Sekolah tidak memberitahu para remaja tentang mereka. Apakah mereka benar ada, bagaimana menghindarinya, melainkan hanya sebatas nasihat. Seperti jangan hubungi dia kembali, jangan berhubungan badan, dan jangan-jangan lainnya yang mana orang tuanya sendiri nggak ngelarang. Kenapa? Ya karena sama-sama nggak tahu. Kok bisa orang tuanya nggak tahu atau sama-sama nggak ngelarang? Ya karena dianggap tabu. Padahal bagi remaja, terutama remaja yang butuh perhatian, kata-kata jangan adalah perintah. Mereka akan semakin masuk ke dalamnya karena mereka pikir itu adalah cara untuk mendapat perhatian dari orang lain. Ingin eksplor se-eksplor-eksplornya, tapi nggak tahu kapan waktunya menjadi rigid, keras, dan disiplin. Disinilah yang susah dari sosok bernama remaja. Mereka masih hidup dalam bayang-bayang menjadi dewasa adalah menyenangkan seperti anak kecil, tetapi memiliki tanggung jawab seperti orang dewasa. Dan parahnya, hal seperti ini dianggap seperti film biru yang dinormalisasi untuk edukasi. Yang mana ini tuh sangat bertolak belakang. Seolah-olah film biru lebih legal daripada menghindari predator seks yang membawa kita ke chapter 4 film biru. Nah, di Indonesia sendiri, pendidikan seks hanya ada dalam satu bab, dalam satu mata pelajaran yaitu biologi, yang terjadi satu kali dalam waktu 1 bulan selama 3 tahun. Bukan lagi 3 semester, tapi 3 tahun. Dan gilanya lagi, guru-guru di Indonesia sering skip materi ini karena 1-2 hal. Salah satunya adalah tabu. Terus, kalau gambar organ reproduksi, penyakit kelamin, dan KB untuk cowok maupun cewek adalah tabu, bagaimana dengan pemahaman terbentuknya kita manusia? Turun gitu dari surga. Tapi nih, malah banyak yang menganjurkan untuk menonton film biru bahkan sama anak sedari kecil. Alasannya karena menyiapkan kalau nanti nikah. Bahkan dibuat alat marketing, dijadiin bahan jokes, bahkan dijadiin akronim aplikasi. Dan hal inilah yang membuat fantasi terhadap lawan jenis adalah seperti yang ada di film biru. Parahnya, ini bukan hanya terjadi kepada pasangan, sama orang asing di internet pun begitu. Contoh kecilnya adalah victim blaming terhadap korban pemerkaos, yang kebanyakan adalah perempuan. Kenapa? Ya karena fantasi bahwa perempuan itu seperti perempuan di film biru. Sehingga membuat imajinasi yang ada di kepala kita melebihi apa yang ada di depan mata. Lebih jauh lagi, film biru membuat fantasi-fantasi nggak masuk akal ada di dunia nyata, yang akhirnya membuat seksualisasi itu terasa normal. Belum lagi, kesan yang diberikan oleh film biru itu sendiri yang membuat seolah-olah film biru itu eksklusif, terutama pada remaja yang memiliki masalah pada kenakalan. Normalisasi nonton film biru tapi mentabukan sex education ini akhirnya tercipta chapter 5 sentralisasi. But how? Karena dari fantasi-fantasi film biru itu dikemas dalam bentuk hal lain seperti moral dan akhirnya tersebar dari mulut ke mulut. Parahnya, bukan hanya norma, tapi juga budaya, mulai dari jokes zaman Mbah Buyut sampai video frontal yang salah. Apalagi kesan eksklusif yang tadi aku sebutin,
Membuat si penikmat film biru itu bisa seolah-olah mengatur segalanya termasuk detail-detailnya, dan orang lain itu hanya puppet dari nafsunya belaka. Dan dia bisa mewujudkannya dengan cara bayar orang per jam, atau kalau nggak mampu ya. Dan mereka tahu mereka aman karena mereka bisa menyalahkan korban berbekal moral dan budaya tersebut tadi. Bahkan bukan hanya korbannya aja, tapi dia bisa menyalahkan keadaannya dia sendiri. Mulai dari menyalahkan pakaian korban sampai menyalahkan kondisi korban, seperti korban adalah pasangan yang disumpah. Belum lagi yang katanya sama-sama mau tapi yang satunya dibuat mau. Bahkan ekonomi. Sampai-sampai nggak ada isinya bungkus pun jadi, melakukan di tempat yang tidak seharusnya, jual diri berkedok my body, my choice, dan independent woman. Itu semua adalah gambaran bahwa masyarakat Indonesia itu cuma mau pride-nya aja tanpa tahu isi yang terkandung di dalamnya. Yang menjurus kepada pertanyaan bagi para tersangka dari masyarakat, yaitu dalam chapter 6 How, yang bukan hanya mengenai bagaimana menyalurkannya dengan tepat dan benar, tapi juga bagaimana menahannya, bagaimana mengatur waktu dengan seks, dan otoritas seperti apa yang bisa kita utak-atik semau kita si pelanggan. Yang sebenarnya bisa sesingkat diajak berdiskusi dengan membicarakan bagaimana memuaskan seks dan juga berpikir masa depan. Now, is that sounds cool? Dan itu semua bisa terjawab dengan gamblang dan praktis dalam edukasi seks. Tapi tahu apa yang terjadi? Pelajaran fisiologi kelamin manusia hanya didapatkan 1 bulan dalam 3 tahun masa pelajaran, yang mana itu juga didapatkan di tengah masa pubertas. Abis itu di-skip karena tabu. Akibatnya nafsunya dibuang di sembarang tempat, termasuk di komen-komen berbau prestasi. What are you doing? Getting receipts. Gonna edit this later. Bahkan di aplikasi mencari keadilan. Abis itu bersembunyi di balik yang namanya second account. Abis itu nyalahin lagi, kenapa kok gunung kembarnya gede? Kenapa nggak sekalian nyalahin kenapa perempuan punya rahim? Bahkan tatkala negara lain mencari cara gimana caranya mensejahterakan masing-masing dan gak mencampuri urusan orang lain, negara Indonesia malah sibuk menyalahkan wanita berpendidikan, seolah-olah perannya terkubur dengan emansipasi. Tapi mau ongkang-ongkang dengan alibi durhaka dan princess treatment. Inilah gambaran emansipasi wanita yang dibangun Kartini hanya sampai di lembaran buku sejarah bangsa Indonesia. Apa sebabnya? Ya karena kurangnya edukasi seks. Terus kenapa ya orang barat itu sudah ada sex education dalam kurikulumnya masih bisa patriarki? First of all, karena seks di sana sudah jauh lebih bebas. Jadi penanganannya bukan sex education lagi, dan itu bukan urusan kita. Yang kedua, feminazi di sana jauh lebih kental dan itu membuat laki-laki di sana merasa lebih terancam. Yang mana ini lebih make sense meskipun gak normal. Sementara Indonesia, patriarki di sini itu adalah mengembalikan survival skill ke dalam kodrat wanita. Karena apa? Karena mereka tahu mereka nggak punya survival skill sama sekali. Jadinya iri. Oh my God! Makanya kalau ada perbedaan, meskipun itu benar, dibilanginnya adalah budaya luar. Lebih lagi, ini semua dipelajari masyarakat Indonesia itu dari internet, yang mana pedang bermata dua. Satu sisi merupakan edukasi yang mumpuni, satu sisi itu kayak pakai produk anti-aging untuk anak 16 tahun.
Yang mana sampai sini sangat bisa dipahami kenapa bangsa Indonesia sendiri nggak mengerti betul arti dari patriarki itu sendiri. Yang mana itu adalah sikap sentris terhadap gender tertentu. Yang mana itu adalah laki-laki. Edannya itu diasosiasikan dengan sikap gentleman dan provider. Bahkan pakai tren aja salah. Yang sebenarnya kalian gak perlu tahu nama dari masing-masing itu. Apa itu patriarki, child grooming, dan segala macamnya. Cukup dipahami aja. Sekarang gini, pemerkosaan, child grooming, statutory rape, batasan diri, insecurity, tanggung jawab, bahkan sampai kepada patriarki yang merupakan salah banyak dari banyaknya alasan masyarakat Indonesia nggak bisa maju, terkumpul menjadi satu dalam sex education. Bahkan memiliki keuntungan lainnya, yaitu bertambahnya lapangan pekerjaan. Dan jauh lebih murah dengan menambahkan ini pada kurikulum 2013 dibandingkan merubah kurikulum Merdeka setahun sekali. Lalu sekarang, menurut kalian kenapa ya pemerintah itu nggak ada yang terpikir sampai sini? Coba kalian tulis lagi di kolom komentar ya, kenapa dan solusi apa yang terbaik terhadap masalah yang banyak banget ini. Sampai jumpa di lain waktu. Gue Catherine Rezi. Tulis request kalian mau dibahas apa di kolom komentar juga ya. Okay, guess we doing just